Saya tidak sedang berkomentar, beropini secara objektif, tapi saya lebih berekspresi sebagai bentuk dukungan saya, warga negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo. Salam sejahtera buat kita semuanya. Masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo spesial edisi sepak bola, yang kali ini kita akan bahas tentang Sintayong dan Ivar Jenner serta Justin Hubner. Nah, kalau dari background yang ada di belakang saya ini, apakah teman-teman sekalian bisa menebak kira-kira saya akan membahas tentang apa? Diberitakan bahwa Sintayong, Justin Hubner, serta Ivar Jenner didakwa melakukan kesalahan karena melanggar kode disiplin dan etik dari AFC, sehingga mereka terkena denda. Untuk Sintayong sendiri terkena denda 7.500 US dollar, sementara Justin Hubner dan Ivar Jenner masing-masing terkena denda 5.000 US dollar. Berarti untuk Sintayong kurang lebih kena 122 juta, sedangkan Justin Hubner dan Ivar Jenner masing-masing 81 juta. Luar biasa. Mereka dianggap mencederai sportivitas, katanya begitu. Karena Sintayong mengatakan ketidakpuasannya berkenaan dengan kinerja wasit di AFC. Dan untuk Ivar Jenner sempat memposting bendera Qatar dan ikon badut. Dan untuk Justin Hubner sempat mengatakan apa ya? Saya lupa kalau Justin Hubner, nanti mungkin kalau teman-teman tahu persisnya seperti apa. Saya agak-agak ingat, tapi takut salah aja. Nanti kalau teman-teman ingat silakan dituliskan di kolom komentar untuk Justin Hubner ini kemarin postingannya apa. Tapi yang jelas kalau Ivar Jenner sama Justin Hubner lewat sosial media, sementara kalau Sintayong lewat konferensi pers. Dan alih-alih sebagai pelanggaran kode disiplin dan etik, saya melihat ini sebagai sebuah ketersinggungan AFC sebagai penyelenggara AFC Cup U23 kemarin ya. Meskipun saya sendiri sudah mencoba mengulik, mencari tahu pasal 50 itu isinya sebenarnya apa. Katanya di pasal 50 itu pelanggarannya, artinya melanggar pasal 50 dari Kode Disiplin dan Etik AFC. Nah, itu sebenarnya saya pengen tahu, coba saya cari-cari, saya belum nemu. Nanti kalau teman-teman mau menambahkan informasi silakan, sehingga ini saya tidak akan berkomentar sesuatu yang sangat objektif, tapi ini murni subjektivitas atau pendapat dari saya. Karena bagaimanapun juga timnas adalah tim saya, tim kita semuanya. Sintayong adalah pelatih timnas saya, timnas kita semuanya. Dan Ivar Jenner serta Justin Hubner adalah pemain timnas saya, yang berarti juga timnas kita semuanya. Maka saya kali ini tidak berusaha untuk berkomentar secara objektif berdasarkan data-data, tetapi saya cukup mengekspresikan apa yang saya pikirkan dan saya rasakan. Ini kalau dari pendapat saya, seperti yang tadi sedikit sudah saya katakan, bahwa alih-alih sebagai pelanggaran kode etik, saya melihat ini lebih kepada sebagai ketersinggungan AFC sebagai penyelenggara Piala Asia U23 kemarin. Apalagi yang mengatakan adalah seseorang gitu ya, seorang pelatih dan pemain. Mereka mungkin sangat tersinggung sebagai penyelenggara yang sebagai organisasi besar. Dan malah ketersinggungan ini jadi presiden yang saya pikir nggak bagus. Karena apa? Karena meskipun alasannya kode etik, tapi pada akhirnya orang akan menyorot Nasrullah Kabirov sebagai individu wasit. Jadi kalau kita
dianggap bahwa Sintayong hanya seorang individu, Ivar Jenner hanya seorang individu, dan Justin Hubner hanya seorang individu, yang kemudian membuat sebuah organisasi besar merasa tersinggung sebagai penyelenggara event besar, sehingga mereka menggunakan senjata kode disiplin dan etik untuk ketersinggungan tersebut. Dan ketersinggungan sebagai organisasi besar ini kemudian memukul balik, yang menunjukkan bahwa mereka justru lebih membela individu wasit. Ya, kalau kita yang mengatakan dari sisi kita adalah individu pelatih, individu pemain, maka sekarang yang sedang dibela AFC adalah individu wasit. Atau secara objektif kita juga bisa melihat di lapangan itu seperti apa. Selain itu, kalaupun toh ini mau merujuk atau membela kepada negara, yaitu Qatar, yang kemudian disorot oleh berbagai pihak bahwa Qatar ini sedang bermain, ya apa lantas kemudian permainan-permainan Qatar itu sangat sportif? Coba lihat di kualifikasi Piala Dunia kemarin, ketika Qatar membuat gol kontroversial ketika melawan India. Padahal India pada waktu itu punya peluang atau kans untuk lolos ke round ketiga. Tapi mereka jadi tidak lolos karena dicederai oleh gol pertama atau gol pembuka dari Qatar yang kayak ada di background gambar saya ini. Tuh, yang bolanya sudah keluar melalui garis kemudian ditarik kembali, dan begitu itu pemainnya itu ya kok ya masih mau melakukan selebrasi gitu. Padahal kan jelas dia mengambil bola setelah melewati garis. Ini sangat-sangat bertolak belakang ketika kita mengetahui pernyataan dari pemain Irak yang kemarin, yang katanya, yang konon katanya si pemain ini, dia tidak menendang bola hadiah penalti untuknya ketika Irak melawan Indonesia karena dia menjunjung tinggi sportivitas, dia berusaha fair play, karena temannya itu sebenarnya diving dan hukuman diberikan untuk Indonesia, hadiah penalti diberikan kepada Irak, dan kemudian pemain Irak tidak menendang itu ke arah gawang, tapi melambung ke atas. Sangat-sangat kontradiktif dengan situasi ini, sementara pemain Qatar dengan menarik bola yang sudah keluar dari garis, kemudian memasukkan ke gawang, mereka masih bisa selebrasi. Dan negara semacam ini, negara yang punya sepak bola semacam ini yang sedang dibela oleh AFC melalui wasitnya Nasrullah Kabirov. Jadi kalau memang kemudian Sintayong, Ivar Jenner maupun Justin Hubner diberikan hukuman karena mereka masih di dalam lingkup wilayah AFC dan mereka harus patuh kepada hukum tersebut, AFC menggunakan kode disiplin dan etik sebagai dalih untuk memberikan hukuman, maka ya kami terima. Sintayong, Justin Hubner, Ivar Jenner diberikan denda. Oke, kita selesaikan dendanya. Tapi setelah ini Sintayong, Justin Hubner, Ivar Jenner maupun pemain-pemain kita lainnya, kalau terjadi hal yang semacam ini lagi, udah nggak usah banyak berkomentar, nggak usah posting di sosial media yang aneh-aneh, serahkan saja pada netizen. Sudah ngomong aja lewat Bang Arya Sinulinga, kayak nggak usah ngomong di media, mungkin ya pokoknya bisa lewat orang lain yang tidak berada di wilayah hukum AFC lah. Sehingga nanti netizen yang akan menjadi garda terdepan untuk melanjutkan misi perjuangannya untuk melawan AFC. Nah, ini yang sangat disayangkan ya. Tapi ya kalaupun toh nanti AFC ini memang masih punya kekuatan besar karena mereka adalah sebuah badan yang menaungi Asia, ya kita sebagai supporter, sebagai netizen, sebagai pendukung timnas Indonesia, ya kita lihat ya apakah berdampak kemudian dengan kita langsung berhadapan-hadapan menentang AFC. Jangan-jangan mereka memainkan undang-undang lagi, memainkan ADART, aturan atau segala tetek bengeknya untuk melalui kesalahan kita sebagai netizen untuk kemudian menjatuhkan hukuman kepada tim nasional kita. Semoga saja tidak. Semoga saja
dunia bisa bersuara. Karena kelihatan Qatar yang semacam ini apakah wasitnya kemudian diperkarakan, apakah wasitnya mendapatkan sanksi, ya. Atau mungkin yang seharusnya dilakukan oleh kita secara formal ya, baik itu pelatih, pemain, maupun, pengurus, ketua federasi, itu mungkin seharusnya seperti yang dilakukan oleh India kali. Tapi kan kemarin juga PSSI juga menyurati, AFC, toh ternyata kita juga ndak digubris kan. Meskipun kita melalui atau menempuh jalur formal, tapi saya ndak tahu, nanti teman-teman juga boleh update di kolom komentar, yang India ini gimana? Kemarin kan sempat India juga me melayangkan protes ya. Nah itu, kira-kira. Jadi hari ini saya tidak sedang berkomentar, beropini secara objektif, tapi saya lebih berekspresi sebagai bentuk dukungan saya, eee, warga negara Indonesia yang turut memiliki tim nasional Indonesia. Pelatih tim nasional Indonesia adalah milik kami, pemain tim nasional Indonesia adalah milik kami, PSSI adalah milik kami. Demikian, beri dukungan buat Rudi Cahyo TV dengan cara like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.